untuk menjawab berbagai pertanyaan misalkan dari publik yang masih mempertanyakan ya Pak ya. Masih ada guru honorer tapi belum juga diangkat P3K meskipun sudah bekerja berpuluh-puluh tahun lamanya. Justru ada juga yang sedikit mengkritik kok SPPG bisa ya langsung naik jadi P3K sedangkan guru yang sudah lama sekali mengabdi masih belum. Lantas bagaimana Pak kita kemudian memberikan jawaban kepada masyarakat? Iya, kritik itu masuk akal ya. Harus kita terima dengan baik, tetapi meskipun logikanya beda. Iya. Tadi kalau SPPG memang kerja ya, kerja harian itu dinilai mungkin 8 jam, kalau shift dan satu hari 3 shift misalnya 8 jam berapa kerjanya, ya full itu pagi sampai jam berapa, jam 8 sampai jam 3 misalnya dan seterusnya. Kalau guru ini beda, guru ini tidak tidak dinilai jam-jaman seperti itu. Kalau toh misalnya di swasta itu jamnya jam mengajar. Jam mengajar itu ya per jam pelajaran. Jadi satu pekan mungkin 24 jam atau 30 jam dan seterusnya. Kalau PNS kalau nggak salah masih 24 jam seperti itu. Sehingga tadi kritik itu menurut saya harus menjadi pertimbangan kita semuanya. Hanya logikanya beda soalnya. Jadi sumbernya juga berbeda. Kalau ini kan ya kayak di SPPG ini kan juga diserahkan ke swasta kepada masyarakat sehingga ya hitungannya hitungan bisnis gitu. Hitungan bisnis. Sungguh pun tadi ada informasi katanya mau didaftarkan ke P3K. Tentu ini harus ada penyesuaian, ada adaptasi sesuai dengan regulasi yang ada. Apakah memungkinkan atau tidak, berapa tahun, kemudian mereka siapa yang berhak dan harus juga tidak boleh. Kemudian ada diskriminasi yang sudah berpuluh-puluh tahun malah tidak diangkat, sementara ada yang baru kemarin, kemudian sekarang mau didaftarkan atau dimasukkan ke P3K. Tentu sekali lagi kita menghargai semua, tapi skemanya harus dipikirkan. Tapi kalau yang khusus ini tentang guru, memang ini harus kompleks ya. Di satu sisi kalau mungkin di DPR, sekarang salah satunya adalah sedang diformulasikan 3 undang-undang menjadi satu undang-undang, namanya dikodifikasi. Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, sama Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Nah, 3 ini dikodifikasi jadi satu, termasuk di dalamnya bagaimana memformulasikan supaya guru tidak seperti sekarang. Termasuk kesejahteraannya. Ini kan sekarang tidak hanya isu kesejahteraan kalau guru. Guru ini sudah kesejahteraannya tidak jelas, tapi dalam melaksanakan tugas guru itu kalau jurusannya ini lulusan kependidikan. Ilmu politik ya. Kalau dari lulusan kependidikan itu kan ada metodologi di pedagogi itu, ada punishment and reward. Punishment and reward itu salah satu cara untuk mendidik. Jadi dikasih hukuman atau dikasih penghargaan. Itu cara. Nah, ketika ngasih penghargaan gak ada masalah. Ngasih hukuman, sekarang ini dilaporkan ke polisi. Ini banyak sekarang. Dikriminalisasi atau dipidanakan dan sebagainya. Ini juga nanti perlindungan guru seperti apa. Andaikan tidak harus ada undang-undang perlindungan guru, tetapi di undang-undang Sisdiknas tadi diformulasi 3 undang-undang jadi satu itu, supaya juga mereka terlindungi. Jadi ya resikonya nanti ke depan, ini kalau formulasinya bagus, kesejahteraan juga mungkin nanti benchmarking ke negara-negara maju, mungkin nanti akan semakin sejahtera, tapi risikonya ya berarti tidak semua orang mudah untuk jadi guru. Nantinya begitu. Nantinya seperti itu karena ya kalau kemudian bolak-balik kita referensinya ke Finlandia misalnya. Finlandia itu pengajar
deker atau mungkin PAUD saja, itu S2. Harus S2. Ya sampai S2 rata-rata S2. Itu kan ya di sini mau ndak orang S2 ngajar PAUD kan? Iya. Sudah begitu kemudian dengan spesifikator kualifikasi tertentu sehingga kalau kita kemudian dibanding-bandingkan ya memang nggak apple to apple ya. Jadi satu di sana negara dengan penduduk cuma 5 juta sekian. Kita ini 270 juta. Ini kan nggak ada apa-apanya. Kalau tengah seloroh di sini itu di Indonesia ini ada satu kabupaten yang penduduknya 5 juta. Sebenarnya Kabupaten Bogor itu 5 juta. Jadi kan Finlandia sama dengan satu Kabupaten Bogor. Jadi lebih rumit di sini. Kalau kemudian di sana guru itu rata-rata itu sampai 50 dirupiahkan itu satu bulan bisa sampai 50 juta lebih lah gitu. 50 juta rupiah dirupiahkan. Ya kita jangan hanya iri pada angkanya, tapi kualifikasinya juga luar biasanya. Jadi ini nanti ke depan seperti itu, tapi ya sekarang yang ada kalau skemanya 400.000 memang mungkin agak ini ya, mungkin miris juga sih. Ini pun sudah naik. Ini pun sudah naik. Yang dari 300.000 menjadi 400.000 yang sebelumnya diumumkan sesungguhnya 500.000. Nah, nanti kapan waktunya? Ini mungkin realitas anggaran kita mungkin masih sekian. Ya, itu jadi Mbak Nisa.